sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita belajar untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan mengulik bahan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah. Para sahabat boleh mempersiapkan Alkitab, nanti kita akan bisa membacanya bersama-sama. Pada episode kali ini, ketika kita akan mengulik bahan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 1-17 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah, telah bersama dengan kita di studio Ibu Pendeta Melanie Ayub. Selamat datang di studio kami, Ibu Pendeta. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di episode Ngulik Alkitab. Ya, Ibu Pendeta Melanie adalah pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan Jemaat GKI Agus Salim, Bekasi. Kita akan mulai ngulik Alkitab kita dengan mengawalinya di dalam doa, dipimpin oleh Ibu Pendeta Melanie. Mari silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur bahwa senantiasa kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan, menggali kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menaungi setiap kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami percakapkan, semuanya boleh berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh dituntun oleh Roh-Mu sendiri di dalam kami, melalui kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17. Mari sahabat, boleh membaca Alkitab yang sudah sahabat siapkan di tangan masing-masing. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ibu Pendeta Melani, lumayan panjang ya. Yeah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ibu Mel, saya mau mengawali dengan pertanyaan. Karena kita temanya kan dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah. Ini menarik sekaligus juga mengundang tanya. Mengapa perlu dilahirkan kembali? Ya. Tema kita tentunya sangat berkaitan dengan bacaan kita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, dia pasti punya sesuatu yang ingin dia tahu dari Yesus. Dan ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, justru Yesus bicara tentang sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pertama-tama dilahirkan kembali pasti ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Dilahirkan kembali adalah prasyarat untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah tidak terbuka untuk sembarang orang. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Ada prasyaratnya. Allah yang adalah kudus, Allah yang memiliki kerajaannya, maka yang masuk dalam kerajaan Allah juga haruslah orang-orang yang dikuduskan, berada dalam kondisi yang kudus, yang murni. Karena itu prasyaratnya harus dilahirkan kembali. Dan kelahiran kita tahu setiap hari atau setiap detik mungkin ada bayi yang lahir. Betul. Kelahiran adalah permulaan kehidupan. Maka lahir kembali berarti kita memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru sesuai dengan standar Kristus. Dan untuk itulah ketika kita bicara soal dilahirkan kembali, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Tapi kita membutuhkan karya Kristus, membutuhkan bagaimana Allah boleh berkarya di dalam kita supaya kita bisa menjadi baru. Supaya kita bisa menjadi baru. Ya. Pada pasal 3 ayat 4, Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini tampaknya Nikodemus tidak paham ya. Beda frekuensi. Betul. Beda frekuensi. Ya. Sehingga rasanya pertanyaan ini memang sungguh-sungguh ya. Pertanyaan ini sungguh-sungguh, sekalipun Nikodemus memang seorang pemimpin, seorang pengajar begitu ya. Tapi rasanya memang dia sungguh-sungguh belum memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali. Bagaimana lalu kemudian Tuhan Yesus berproses ya, membuat Nikodemus yang memang sungguh-sungguh bertanya itu, sehingga sampai pada pemahaman. Ya. Ya, kita melihat pertama ada keingintahuan yang besar dari Nikodemus, tetapi juga kita melihat ada kejujuran Nikodemus. Ada keinginan tahu dan kejujuran. Betul. Bahwa dia ingin tahu apa sih yang dimaksud oleh Yesus dengan dilahirkan kembali. Tapi juga dengan jujur, pertanyaannya bagaimanakah mungkin kalau kita yang sudah tua ini harus masuk lagi ke dalam rahim ibu kita dan dilahirkan. Dan itu menunjukkan apa yang dipikirkan Nikodemus itu adalah pemikiran yang betul-betul secara fisik. Dilahirkan kembali itu berarti masuk ke dalam rahim dan kemudian lahir gitu ya. Sedangkan apa yang Yesus maksud dengan dilahirkan kembali tentunya bukan dilahirkan kembali dalam pemikiran yang harafiah, tetapi dilahirkan kembali dalam roh. Itu berbeda dengan dilahirkan kembali secara lahiriah. Dilahirkan kembali
secara roh berarti kita dibentuk menjadi baru oleh karya Allah di dalam kita. Bagaimana kita bisa menjadi manusia rohani yang kemudian kita bisa berpikir dengan pola pikir, bukan pola pikir kita sebagai manusia, tapi pola pikir Allah. Jadi dilahirkan kembali pasti bukan secara fisik. Dan Nikodemus keliru ketika dia mengartikan itu secara fisik. Nah, bagaimana Yesus mau menjelaskan itu kepada Nikodemus? Tentunya tidak cukup dengan penjelasan yang singkat. Kalau kita melihat dari ayat 1 dan seterusnya, tadi pertanyaannya adalah di ayatnya yang keempat, maka ayat 5 penjelasan Yesus tentang bagaimana sesungguhnya dilahirkan kembali itu sangat berkaitan dengan penjelasan-penjelasan di ayat berikutnya. Bahwa dilahirkan dari roh itu harus juga dilahirkan dari air dan roh. Kalau tidak, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu berarti Yesus mau mengatakan kepada Nikodemus, pola pikirnya harus ditujukan bukan pada hal yang fisik, tapi pada roh. Dan dilahirkan kembali itu membutuhkan karya Allah dalam dirinya. Jadi di ayat kelima begitu ya, sepertinya Yesus dalam hal ini sudah mulai mempersiapkan Nikodemus masuk dalam perkara yang bukan urusan lahiriah. Betul. Begitu ya. Jadi respon Yesus itu sepertinya di ayat 5 yang mempersiapkan Nikodemus, karena memang Yesus sedang berhadapan dengan Nikodemus yang seorang cendekiawan. Betul. Seorang pemimpin agama. Ya. Entah apakah Nikodemus agak grogi begitu ya, tetapi rasanya Tuhan Yesus memang di ayat 5 ini mulai mempersiapkan ya, bahwa yang akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu bukan suatu yang lahiriah ya. Tentang jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan perkara lahiriah, dan kedua untuk memasuki misteri, kita katakanlah seperti itu ya, itu membutuhkan karya Allah, karya roh, agar Nikodemus dimampukan untuk bisa dapat memahami, menyelami, menghayati apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali. Kita akan memperhatikan ayat-ayat selanjutnya ketika Tuhan Yesus akan merespon Nikodemus di segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat ini kita
memasuki segmen yang kedua bersama dengan Ibu Pendeta Melanie Ayub melayani di Jemaat GKI Agus Salim, Bekasi. Ibu Pendeta Melanie, kita lanjut ya di segmen ini dengan meneruskan pertanyaan di segmen yang pertama. Dengan pertanyaan Nikodemus yang memang bertanya sepertinya selain ingin tahu memang jujur begitu ya. Seperti apa itu dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin begitu ya? Kalau ia sudah tua, ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Menyambung pertanyaan, ya, sebelumnya bagaimana Yesus dapat menolong Nikodemus untuk sampai pada pemahaman tentang makna arti dilahirkan kembali? Ya. Memang tidak mudah untuk memahami. Mungkin bukan cuma untuk Nikodemus ya, tapi juga untuk kita sekalian. Tidak mudah untuk memahami apa yang Yesus maksud dilahirkan kembali. Tapi Yesus berusaha menjelaskan dalam ayat-ayat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Dilahirkan kembali berarti proses dilahirkan oleh karena karya roh, bukan sesuatu yang sifatnya fisik dan lahiriah. Perubahan seperti itu hanya bisa terjadi bukan oleh karena usaha kita sebagai manusia, ya, bukan oleh kekuatan kita sebagai manusia, melainkan oleh kuasa roh semata. Jadi proses dilahirkan kembali itu artinya ada perubahan, ada pembaharuan, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh karya roh sendiri di dalam kita. Mungkin kita bisa membaca satu ayat yang bisa menolong kita untuk memahami lebih dalam dari surat Paulus kepada Titus 3 ayat 5. Ya. Titus 3 ayat 5 saya akan membaca. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan bahwa bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi Allah menyelamatkan kita karena rahmat-Nya, karena kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang ditulis dalam Titus 3 ayat 5 menolong kita juga memahami apa yang Yesus coba jelaskan kepada Nikodemus. Bahwa memang kelahiran kembali bukan urusan manusia, bukan hal yang lahiriah, bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan sebagai manusia, tapi itu memang karya Roh Kudus. Pembaharuan yang dilakukan Roh dalam ayat 5 juga disandingkan dengan air. Dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dari air dan roh, itu berarti roh itu juga bekerja seperti air. Kapan sih kita menggunakan air? Ketika kita mau mencuci tangan, supaya air itu membersihkan tangan kita. Roh itu juga bekerja seperti air yang membersihkan kita dan memurnikan kita, supaya kita menjadi seperti yang Allah kehendaki. Sebab pada kenyataannya kita semua dilahirkan dari daging, dan yang dilahirkan dari daging penuh dengan segala hawa nafsu. Nafsu amarah, nafsu iri hati, nafsu untuk melakukan hal yang buruk terhadap orang lain. Dan semua itu membawa kita kepada dosa. Tetapi karena itulah kita perlu dilahirkan dari roh dan oleh roh, supaya kita menjadi manusia rohani. Menjadi manusia rohani. Ya, menjadi manusia rohani yang bisa menguasai diri kita untuk memiliki kerinduan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kira-kira demikian. Di ayat 5 tadi di sini dituliskan tidak dilahirkan dari air dan roh. Apakah itu berarti dilahirkan dari air dan roh menunjuk pada pembaptisan dan hanya mereka yang dibaptis yang dapat diselamatkan? Iya.
Ya, ketika kata air dan roh ini disandingkan, ya. Di satu pihak ini mau menunjukkan bahwa roh itu memurnikan dan membersihkan kita. Tetapi kata air dan roh yang disandingkan oleh Yesus di ayat yang kelima memang mau mengatakan juga tentang soal, tadi di Titus juga disebut permandian atau pembaptisan, ya. Tapi dilahirkan kembali dari air dan roh bukan berarti hanya pembaptisan semata. Bahwa hanya ketika orang dibaptis, maka kemudian otomatis dia akan menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali. Ya. Yang benar adalah kedua-duanya. Bukan salah satu. Dari air, tapi juga dari roh. Yang benar adalah tanpa kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh, orang gak mungkin dilahirkan kembali. Sebetulnya yang utama adalah karya roh itu dalam diri kita untuk membuat kita lahir baru. Tapi kemudian pekerjaan roh yang membuat kita lahir baru, yang membuat kita mencintai Tuhan, yang membuat kita mau melakukan kehendak Tuhan itu kemudian dimeteraikan oleh air atau oleh baptisan air. Jadi kedua-duanya dilahirkan kembali pertama-tama oleh roh. Tapi wujud bahwa saya sudah lahir baru di dalam roh, kemudian saya dimeteraikan oleh baptisan air, sehingga saya boleh menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi tentunya yang mendasari semuanya adalah pembaharuan oleh roh. Tapi pertanyaannya tadi, apakah itu berarti bahwa hanya orang-orang yang dibaptis saja ya, selamat, yang bisa diselamatkan? Nah, ini menjadi menarik, ya. Menjadi menarik ketika kita bicara soal sesuatu wujud lahiriah yang bisa menjadi stempel kita bahwa kita nih selamat, begitu ya. Sekali lagi mau dikatakan kepada kita bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Keselamatan adalah anugerah. Iya, roh itu kan bukan milik kita. Roh itu adalah pribadi Allah. Dan kalau dikatakan kita dilahirkan kembali oleh roh itu berarti roh yang mengerjakannya di dalam kita. Roh yang membuat kita sadar tentang siapa Allah. Saya mau membacakan Roma 8 ayat 15, dikatakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi yang membuat kita sadar, yang membuat kita bisa memanggil Allah kita, yang membuat kita bisa merindukan Allah kita adalah roh. Dan roh itu pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan baptisan yang semata-mata menjadi stempel atau menjadi bukti keselamatan kita. Tapi baptisan adalah tanda bahwa roh sudah bekerja di dalam kita. Sehingga kita mengakui Allah, mengakui Kristus sebagai Tuhan. Mungkin salah satu contoh yang lain adalah orang yang ada di sebelah Yesus ketika dia disalib. Ya. Ketika dia mengatakan, ingatlah akan aku kalau engkau sudah ada dalam kerajaan Allah. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga, padahal dia belum sempat dibaptis kan. Iya. Dia baru mengaku Yesus, dia baru memohon kepada Yesus, tapi Yesus bilang, hari ini juga kau ada bersamaku di Firdaus. Itu berarti bukan baptisan yang menjadi prasyarat utama untuk kita meyakini keselamatan. Baptisan adalah tanda. Baptisan adalah meterai. Yang pertama-tama adalah roh yang membuat kita berseru dan mengaku kepada Allah dan Tuhan kita. Gitu. Jadi pertama itu prinsip yang harus diketahui adalah pembaruan lahir kembali itu adalah karya roh. Betul. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Itu prinsip pertama. Iya. Bahwa dalam prosesnya lalu kemudian kita bersedia untuk dipermandikan, itu tanda. Betul. Ya, tanda bahwa kita mengakui begitu ya, bahwa karya roh itu sudah dan terus bekerja di dalam hidup kita. Bu Mel, kita lanjut ya Bu Mel di
ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Apa yang dimaksud ketika Yesus berbicara tentang angin bertiup itu? Ya menarik ya. Setelah bicara banyak soal dilahirkan kembali, lalu Yesus bicara soal angin bertiup kemana ia mau. Dan kita mendengar bunyinya, tapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya. Angin, itulah cara angin bekerja ya. Di sekitar kita pasti ada angin. Kalau nggak ada angin, kita mungkin akan sesak napas. Ya. Angin itu ada di sekitar kita, tapi kita nggak tahu nih sedang kemana. Kecuali kalau kita kipas-kipas, kita akan mengarahkan angin untuk bertiup ya ke arah diri kita atau ke arah orang lain. Nah, menarik bahwa bicara soal angin, bicara soal roh. Yesus bicara soal roh dan kemudian bicara soal angin. Pembaharuan yang dilakukan oleh roh itu dibandingkan dengan angin. Sebab roh atau dalam perjanjian lama itu ruah, atau dalam kata Yunani itu pneuma. Roh itu bisa diartikan angin. Sebab roh itu bergerak kemana dia mau, tidak bisa dibatasi. Roh akan menganugerahkan kepada seseorang, kepada siapa saja yang dia mau dan tidak bisa dibatasi. Atau mungkin kita bisa melihat atau mengingat dalam Kisah 2 ayat 2 pada hari Pentakosta. Ya. Ketika roh turun ke atas para rasul pada hari Pentakosta dibarengi dengan tiupan angin keras, ya. Dan itu mau ditunjukkan kepada kita cara kerja roh itu seperti angin. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa membatasi, menghalangi, gitu ya. Sama seperti angin bisa bergerak kemana saja dia mau, roh juga bisa bergerak sesuka hatinya. Tidak bisa dibatasi. Kepada siapa, bagaimana, kapan, ya. Kita tidak dapat mengatur cara kerja roh. Hanya Allah yang bisa mengatur, karena roh adalah pribadi Allah. Dan roh bekerja secara rahasia menurut kehendaknya. Karena itu dikatakan Yesus bicara soal angin yang bergerak kemanapun dia mau. Dan begitulah cara kerja roh yang akan bekerja di tengah kita dan bekerja di dalam kita. Cara kerja roh, ya, yang begitu leluasa, diumpamakan seperti angin. Ya. Ya. Tidak dapat kita atur cara kerjanya, hanya Allah saja. Dan roh bekerja secara rahasia menurut kehendaknya. Ya. Baik, Bu Pendeta Melani, kita lanjut ya, ayat selanjutnya. Rasanya tetap Nikodemus belum sampai pada pengertian ataupun pemahaman. Ya. Namun kita akan lanjutkan itu di segmen yang ketiga. Dan sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-17 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, kita boleh berinteraksi di kolom chat yang sudah tersedia. Kita lanjutkan ya, Ibu Pendeta Melani. Di ayat 8 di segmen yang kedua, Tuhan Yesus sudah menjelaskan ya, prinsip cara kerja roh yang diandaikan itu seperti angin. Namun di ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Mengapa seorang Nikodemus, seorang cendekiawan, belum kunjung memahami ya maksud apa, mungkin terlalu filosofis sehingga buat Nikodemus ini sesuatu yang memang benar-benar baru ya. Karenanya mungkin Nikodemus sangat tertarik begitu untuk belajar memang dari Tuhan Yesus. Ya, memang Yohanes 3 itu sangat filosofis ya. Perikop yang tidak mudah untuk dipahami dengan sekali saja, dan Nikodemus salah satu yang mungkin mewakili kita. Tanya terus kepada Yesus karena merasa belum sampai paham akarnya gitu. Betul, ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi ya. Jadi memang bukan hanya kita heran, kok Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama ya, seorang yang pasti juga biasa mengajar orang lain, kok nggak paham-paham. Karena itu dalam ayat yang 10 Yesus juga menegur, engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu, gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang, kok Nikodemus nggak paham-paham. Yesus juga bilang, kamu pengajar Israel, kamu orang yang biasa menjadi pengajar, seorang didaskalos, seorang guru, harusnya mungkin memiliki pemahaman yang lebih cepat ya untuk menangkap. Tapi Yesus juga mengatakan bahwa kebenaran yang diajarkan oleh Yesus itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan ayat 11 Yesus mengatakan, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi kesulitan untuk mengerti apa yang Yesus ajarkan atau Yesus bicarakan itu memang bicara soal kebenaran. Dan menangkap kebenaran itu tidak gampang. Apa yang dikatakan Yesus, sebetulnya Yesus mengatakan apa yang Yesus katakan itu sebetulnya sesuatu yang kamu bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melihat bagaimana perubahan-perubahan hidup terjadi, ya, itu berarti roh sudah bekerja dalam hidup orang-orang. Ada banyak saksi, gitu ya. Di sini Yesus bilang, tapi persoalannya kamu tidak menerima kesaksian itu. Jadi kesulitan untuk menerima kebenaran itu menjadi bagian yang mungkin sebagai orang Farisi sudah terbiasa untuk menahan, menolak, kemudian mungkin berusaha untuk berkelit gitu ya. Sebagai orang Farisi menangkap dan menerima kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Karena itu Yesus mengatakan, persoalannya kamu tidak mudah menerima, dan ayat yang ke-12 kamu tidak percaya. Tidak menerima dan tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu. Untuk hal-hal duniawi saja kamu tidak percaya, apalagi untuk hal-hal surgawi. Jadi kesulitan untuk menangkap memang membutuhkan kesediaan untuk menerima. Yang kedua, membutuhkan kemauan untuk percaya. Dan itu yang agaknya belum dimiliki oleh seorang Nikodemus. Dan karena itu dalam ayat yang ke-13 Yesus bicara tentang bagaimana menyadarkan Nikodemus bahwa Yesus bukan sekedar seorang nabi. Sebab tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Kristus bukan hanya nabi, dia lebih besar daripada nabi. Nabi-nabi perjanjian lama. Sebab ia datang dari Allah, dia turun dari sorga. Yesus memiliki kodrat ilahi untuk datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita memahami perkara
ilahi dan sorgawi. Dia yang dari sorga itulah yang ngerti bagaimana perkara sorgawi, dan dia datang ke dalam dunia untuk menjelaskan. Cuman seringkali kita tidak langsung merespon dengan percaya. Sebab di sini Yesus mengatakan dia datang sebagai anak manusia. Dia datang tidak dalam keilahiannya, tapi dia datang sebagai manusia yang mau melayani, mau mengajar, sampai pada mau menyelamatkan kita. Di ayat ke-14 ini menurut saya menarik ini ya. Di ayat 13 kan Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Lalu tiba-tiba di ayat 14, Yesus menjelaskan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mengapa Tuhan Yesus menjelaskan dengan memakai kisah Musa dalam Perjanjian Lama pada ini? Apa mungkin ini sebagai cara juga bagi Tuhan Yesus untuk juga menolong Nikodemus, orang cendekiawan, pengajar Israel, orang Farisi begitu ya, untuk bisa sampai pada pertanyaan yang tadi di awal begitu, Bu Pel. Bagaimana menurut pandangan Ibu Pendeta? Jadi Yesus memakai berbagai cara untuk menjelaskan kepada Nikodemus ya. Sudah 2 kali Nikodemus bertanya. Dan saat ini Yesus membandingkan dengan peristiwa Perjanjian Lama. Kenapa? Karena seorang Farisi itu hafal betul Perjanjian Lama. Seorang Farisi itu memahami dia belajar Perjanjian Lama. Dan karena itu akan lebih mudah kalau Yesus memakai perbandingan dalam Perjanjian Lama. Bahwa dalam Perjanjian Lama ada kisah di mana Musa disuruh Allah untuk menghukum orang Israel dengan ular tedung. Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, mudah bersungut-sungut, mencobai Allah, maka mereka dihukum dengan ular tedung yang menggigitnya. Dan bisa ular tedung itu sangat mematikan. Nah, bangsa Israel itu tidak dibiarkan mati dan binasa begitu saja, tetapi kemudian Musa disuruh meninggikan ular tembaga di atas tiang. Dan bagi yang memandang kepada ular tembaga itu dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, maka mereka tidak akan binasa, tapi mereka akan hidup. Nah, sesungguhnya kenapa Yesus pakai peristiwa Musa dalam Perjanjian Lama? Sebab sesungguhnya apapun yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu sedang menunjuk kepada Perjanjian Baru. Apa yang dilakukan Musa dalam Perjanjian Lama menggambarkan apa yang kelak terjadi dalam Perjanjian Baru. Justru dalam diri Yesus. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia dari segala dosa. Dengan cara bahwa anak manusia itu nanti akan ditinggikan di atas kayu salib. Seperti ular tedung yang ditaruh di atas tiang itu. Dan anak manusia juga akan ditinggikan di atas kayu salib. Dan barang siapa yang memandang kepada Yesus dan percaya akan selamat. Jadi Yesus memakai kisah Musa untuk menolong Nikodemus ini memahami dengan lebih mudah mungkin ya. Memahami tentang jati diri Yesus juga ya. Betul. Yang turun dari sorga untuk menyelamatkan, memandang pada tiang salib itu. Ayat 16 sampai ayat 17, kita mulai ayat 16 dulu ya. Ini juga ayat yang sangat terkenal dalam dialog Yesus dan Nikodemus. Dan menjadi kunci yang penutup yang penting. Apa artinya ayat 16 ini bagi Nikodemus dan juga bagi kita, Ibu Melani? Ayat Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang tentunya kita semua hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menarik, ternyata ayat yang terkenal ini, ayat yang kita hafal ini, Yohanes 3 ayat 16, justru ada dalam dialog Yesus dan Nikodemus.
Seringkali orang mengingatnya terlepas, ya. Padahal dia ada dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Apa artinya bagi Nikodemus dan juga bagi kita? Ini mau menunjukkan kalau tadi Yesus bicara tentang Musa, kalau saat ini Yesus bicara mau menekankan kalimat yang pertama, begitu besar kasih Allah akan dunia. Apa yang mau dijelaskan adalah tentang kasih Allah. Ini yang berbeda dengan agama Yahudi yang menaruh beban berat pada orang-orang Yahudi dengan tradisi ritual yang sangat rumit. Ada korban-korban ini, korban penghapus dosa dan sebagainya. Kemudian ada ritual-ritual Sabat dan sebagainya. Ada doa-doa yang harus dinaikkan pada jam-jam yang tertentu. Tetapi kemudian tidak membuat mereka mengenal Allah. Tidak membuat mereka memahami kehendaknya. Tetapi justru Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anaknya yang tunggal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia mengutus Yesus ke dalam dunia ini, bukan untuk menghukum, seperti yang dikatakan dalam ayat 17, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau dalam kehidupan tradisi spiritual orang Yahudi, ya kalau dia tidak melakukan tradisinya dengan baik, ya seharusnya dia menjadi orang yang di hadapan Tuhan berdosa dan dia harus dihukum. Tapi kalau dalam pemahaman Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan suasananya itu bukan soal hukuman, tapi soal mengasihi Tuhan dan bukan menghukum tapi menyelamatkan. Bukan menghukum melainkan menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal inilah yang dimaksud juga kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang mengalami hidupnya secara kekal. Selama-lamanya. Dan itu mau dikatakan bahwa hidup kekal itu bukan, sekali lagi, bukan usaha manusia. Bukan upaya manusia, tapi karena kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita. Bandingkan dengan Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Nah, ini menjadi hal yang sangat sangat membuat kita bersyukur dan membuat kita merasa sukacita karena Allah itu Allah yang penuh kasih. Allah yang mau menyelamatkan. Allah yang mau sungguh-sungguh memberikan penebusan dosa melalui anaknya yang tunggal. Dan karena itu bagi kita, bukan hanya bagi Nikodemus, perkataan Yesus ini mau mengingatkan betapa besar anugerah Allah bagi kita. Ketika dia mengaruniakan anaknya untuk hadir ada dalam dunia ini, untuk menderita dan berkorban bagi kita. Tentunya kita diajak untuk merespon karya Allah. Kalau Nikodemus tadi nanya lagi. Kalau kita seharusnya bisa meresponnya bukan hanya dengan pertanyaan, tapi meresponnya dengan sikap. Bahwa kita bersyukur betapa dia begitu mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa dia menganugerahkan roh untuk memperbaharui kita. Dan bahkan kita nanti akan dilayakkan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi juga sikap kita adalah bagaimana kita taat dan tunduk untuk dipimpin oleh roh. Supaya kita tetap ada dalam keadaan yang Tuhan kehendaki. Kira-kira begitu. Jadi dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah, dilahirkan kembali itu prinsip pertama adalah karya roh. Betul. Bukan karya manusia. Dan Allah menghendaki agar manusia itu beroleh belas kasihan. Bukan penghukuman. Betul. Dan setiap orang yang percaya bahwa roh itu sudah diberikan pada kita, membiarkan diri untuk terus dipimpin, dituntun
Betul. oleh Roh dalam hidup sehari-hari dan boleh berubah, mengalami pembaruan hidup. Betul-betul lahir kembali. Dilahirkan kembali. Lahir betul. baru. Lahir baru. Menanggalkan segala sifat yang lama dan hidup baru, melakukan segala hal yang bahkan melahirkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya. Dan itu menjadi sukacita ya. Betul. Bukan tindakan yang berat justru. Ya. Kalau yang percaya bahwa betul itu dituntun oleh Roh, maka segala tindakan yang baru itu menjadi kegembiraan. Betul. Menjadi sukacita, bukan sebagai suatu tindakan yang memberatkan, Yang menekan. yang menekan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Melani untuk kesediaan boleh bersama-sama dengan kita, menolong kita untuk mengulik Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 dengan tema dilahirkan kembali untuk masuk kerajaan Allah. Sahabat, ketika tayangan ini juga boleh memberkati para sahabat. Kiranya para sahabat juga boleh membagikan tayangan ini juga kepada sebanyak mungkin orang, sehingga semakin sebanyak mungkin orang juga boleh menerima berkat dan mengalami pencerahan wawasan dan juga pertumbuhan iman. Kita akan akhiri episode kali ini dengan doa. Pendeta Melani boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk karya-Mu yang tak putus-putusnya terjadi dalam kehidupan kami. Karya Roh yang membuat kami boleh memiliki iman kepadamu. Karya Roh yang terus membaharui hidup kami, sehingga kami boleh menanggalkan manusia lama kita, manusia lama kami, dan boleh masuk dalam pembaharuan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami boleh mempermuliakan Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan bagi banyak orang. Berkati setiap pendengar, untuk boleh juga sungguh-sungguh menyerahkan dirinya, diperbaharui oleh Tuhan. Biar hidup kami hari ini, esok, lusa, dan hari-hari yang akan datang boleh menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.